Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi model pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator, Dinda Artikasari dengan NPM 1811010304, Karnain Reno Afriansyah dengan NPM 1811010339, dan Widya Hastuti dengan NPM 1811010430. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, apa pengertian model kurikulum? Model ialah pola-pola penting yang berguna sebagai pedoman untuk melakukan suatu tindakan. Model menurut Good and Travers adalah abstraksi dunia nyata atau representasi peristiwa kompleks atau sistem dalam bentuk naratif, matematis, grafis, serta lambang-lambang lainnya. Kurikulum itu perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajar dalam satu periode jenjang pendidikan. Oke, jadi intinya model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, dan mengevaluasi atau evaluation suatu kurikulum. Oleh karena itu, model pengembangan kurikulum harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Hastuti akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama, the administrative model atau model administratif. Model pengembangan kurikulum ini merupakan model paling lama dan paling banyak dikenal. Diberi nama model administratif atau line staff karena inisiatif dan gagasan pengembangan datang dari para administrator pendidikan dan menggunakan prosedur administrasi. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas pembuat keputusan dan kebijakan berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum pada model administratif dilaksanakan sebagai berikut. A. Atasan membentuk tim yang terdiri atas para pejabat teras yang berwenang, seperti pengawas pendidikan, kepala sekolah, dan pengajar inti. B. Tim merencanakan konsep rumusan tujuan umum dan rumusan falsafah yang diikuti. Yang C. Dibentuk beberapa kelompok kerja yang anggotanya terdiri atas para spesialis kurikulum dan staf pengajar yang bertugas untuk merumuskan tujuan khusus, GBPP, dan kegiatan belajar. D. Hasil kerja dari butir 3 direvisi oleh tim atas dasar pengalaman atau hasil dari tryout. E. Setelah tryout yang dilakukan oleh beberapa kepala sekolah dan telah direvisi seperlunya, baru kurikulum tersebut diimplementasikan. Yang kedua, ada the grassroots model atau model dari bawah. Model pengembangan ini merupakan lawan dari model yang pertama. Inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan datang dari atas, tetapi dari bawah, yaitu guru-guru atau sekolah tersebut. Model kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum yang bersifat sentralisasi. Sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Pentingnya guru sebagai kunci keberhasilan penerapan kurikulum digambarkan dalam 4 prinsip yang mendasari grassroots model. A. Kurikulum akan meningkat bila kompetensi profesional guru meningkat. Yang B. Kompetensi guru akan meningkat bila mereka terlibat secara pribadi dalam masalah-masalah perubahan dan perbaikan kurikulum. Yang C. Keterlibatan guru dalam berbagai kegiatan perbaikan kurikulum sampai dengan penilaian hasilnya akan sangat meningkatkan keyakinannya. Yang D. Dalam kelompok tatap muka, guru akan dapat memahami satu sama lain secara lebih baik dan memperkaya konsensus pada prinsip-prinsip dasar, tujuan, dan rencana pembelajaran. Langkah-langkah pada model grassroots adalah sebagai berikut. Yang A. Inisiatif pengembangan datangnya dari bawah atau para pengajar. Yang B.
Tim pengajar dari beberapa sekolah ditambah narasumber lain dari orang tua peserta didik atau masyarakat luas yang relevan. Yang C, pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan. Yang D, untuk pemantapan konsep pengembangan yang telah dirintisnya, diadakan lokakarya untuk mencari input yang diperlukan. Yang ketiga, ada the demonstration model atau model demonstrasi. Model pengembangan kurikulum idenya datang dari bawah atau grassroots. Semula merupakan suatu upaya inovasi kurikulum dalam skala kecil yang selanjutnya digunakan dalam skala yang lebih luas. Tetapi dalam prosesnya sering mendapat tantangan atau ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu. Menurut Smith, Stanley, and Suarez, ada dua bentuk model pengembangan ini. Yang pertama, sekelompok guru dari satu sekolah atau beberapa sekolah ditunjuk untuk melaksanakan suatu percobaan tentang pengembangan kurikulum. Proyek ini bertujuan mengadakan penelitian dan pengembangan tentang salah satu atau beberapa segi dari komponen kurikulum. Hasil penelitian dan pengembangan ini diharapkan dapat digunakan bagi peneliti yang lebih luas. Kegiatan penelitian dan pengembangan ini biasanya diprakarsai dan diorganisasi oleh instansi pendidikan yang berwenang seperti Direktorat Pendidikan, Pusat Pengembangan Kurikulum, Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan, dan lain sebagainya. Bentuk yang kedua, kurang bersifat formal. Beberapa orang guru yang merasa kurang puas dengan kurikulum yang ada, mencoba mengadakan penelitian dan pengembangan sendiri. Mereka mencoba menggunakan hal-hal lain yang berbeda dengan yang berlaku. Dengan kegiatan ini, mereka mengharapkan ditemukan kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih baik, untuk kemudian digunakan di daerah yang lebih luas. Hal penting dari model demonstrasi adalah adanya keterbukaan komunikasi antara percobaan yang dilakukan guru dengan percobaan-percobaan yang dilakukan secara lembaga. Di samping itu, model demonstrasi dapat dikembangkan oleh setiap guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Ada beberapa kebaikan dari pengembangan kurikulum dengan model demonstrasi ini. Yang pertama, karena kurikulum disusun dan dilaksanakan dalam situasi tertentu yang nyata, maka akan dihasilkan suatu kurikulum atau aspek tertentu dari kurikulum yang lebih praktis. Yang kedua, perubahan atau penyempurnaan kurikulum dalam skala kecil atau aspek tertentu yang khusus sedikit sekali untuk ditolak oleh administrator dibandingkan dengan perubahan dan penyempurnaan yang menyeluruh. Yang ketiga, pengembangan kurikulum dalam skala kecil dengan model demonstrasi dapat menembus hambatan yang sering dialami, yaitu dokumentasinya bagus, tetapi pelaksanaannya tidak ada. Keempat, model ini sifatnya yang grassroots, menempatkan guru sebagai pengambil inisiatif dan narasumber yang dapat menjadi pendorong bagi para administrator untuk mengembangkan program baru. Namun ada juga nih kelemahan dari model ini, yaitu bagi guru-guru yang tidak turut berpartisipasi, mereka akan menerimanya dengan enggan-enggan. Dalam keadaan terburuk, mungkin akan terjadi apatisme. Yang keempat ada Beckham model atau model Beckham. Sesuai dengan namanya, model ini diformulasikan oleh G.A. Beckham tahun 1964, yaitu mengemukakan ada 5 langkah penting dalam pengambilan keputusan pengembangan kurikulum. Menurut Beckham, untuk merancang sebuah kurikulum harus ditempuh 5 langkah. Apa aja sih langkahnya? Yang pertama, menetapkan arena atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Apakah suatu sekolah, kecamatan, kabupaten, provinsi, ataupun seluruh negara? Pentahapan arena ini ditentukan oleh wewenang yang dimiliki oleh pengambil kebijaksanaan dalam pengembangan kurikulum serta oleh tujuan pengembangan kurikulum. Walaupun daerahnya yang menjadi wewenang Kepala Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan mencakup suatu wilayah provinsi, tetapi arena pengembangan kurikulum hanya mencakup satu daerah kabupaten saja sebagai pilot proyek. Yang kedua, menetapkan personalia, yaitu siapa-siapa yang turut serta terlibat dalam pengembangan kurikulum. Ada 4 kategori orang yang turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, para ahli pendidikan kurikulum yang ada pada pusat pengembangan kurikulum dan para ahli bidang ilmu dari luar.
Yang kedua, para ahli pendidikan dari perguruan tinggi atau sekolah dan guru-guru terpilih. Yang ketiga, para profesional dalam sistem pendidikan. Yang keempat, profesional lain dan tokoh-tokoh masyarakat. Yang ketiga, organisasi dan prosedur pengembangan kurikulum. Langkah ini berkenaan dengan prosedur yang harus ditempuh dalam merumuskan tujuan umum dan tujuan yang lebih khusus, memilih isi dan pengalaman belajar, serta kegiatan evaluasi dan dalam menentukan keseluruhan desain kurikulum. Bika membagi keseluruhan kegiatan ini dalam 5 langkah. Yang pertama, membentuk tim pengembang kurikulum. Yang kedua, mengadakan penilaian atau penelitian terhadap kurikulum yang ada yang sedang digunakan. Yang ketiga, studi penjajakan tentang kemungkinan penyusunan kurikulum baru. Yang keempat, merumuskan kriteria-kriteria bagi penentuan kurikulum baru. Yang kelima, penyusunan dan penulisan kurikulum baru. Yang keempat, implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum yang bukan sesuatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik kesiapan dari guru-guru, siswa, fasilitas, bahan maupun biaya. Di samping kesiapan manajerial dari pimpinan sekolah atau administrator setempat. Langkah yang kelima dan merupakan terakhir adalah evaluasi kurikulum. Langkah ini minimal mencakup 4 hal, yaitu 1. Evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru-guru. Yang kedua, evaluasi desain kurikulum. Yang ketiga, evaluasi hasil belajar siswa. Yang keempat, evaluasi dari keseluruhan sistem kurikulum. Data yang diperoleh dari hasil kegiatan evaluasi ini digunakan bagi penyempurnaan sistem dan desain kurikulum serta prinsip-prinsip dalam melaksanakannya. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taba Inverted Model. Model pengembangan kurikulum ini dicetuskan oleh Hilda Taba. Berbeda dengan lazimnya atau kebanyakan model yang lain yang ditempuh bersifat deduktif, sedangkan model Taba ini bersifat induktif. Oleh karena itu, sering disebut dengan model terbalik atau inverted model. Taba mencantumkan 5 langkah urutan mencapai perubahan kurikulum sebagai berikut. Yang pertama, yaitu membuat unit percontohan yang mewakili perangkat kelas atau mata pelajaran. Selanjutnya yang kedua, yaitu untuk menguji unit percobaan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, merevisi atau konsolidasi. Yang keempat, pengembangan kerangka kerja. Yang kelima, memasang dan menyebarkan unit-unit yang baru. Baiklah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu Project Interpersonal Relation Model. Model project ini manusia berada dalam proses perubahan. Maksudnya apa? Sesungguhnya ia mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri, tetapi karena adanya hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Pendidikan juga tidak lain merupakan upaya untuk membantu memperlancar dan mempercepat perubahan-perubahan tersebut. Ada 4 langkah pengembangan kurikulum model project ini. Yang pertama yaitu memilih target dari sistem pendidikan. Di dalam penentuan target ini, satu-satunya kriteria yang menjadi pegangan adalah adanya kesediaan dari pejabat pendidikan untuk turut serta dalam kegiatan kelompok yang intensif. Selama 1 minggu, para pejabat pendidikan administrator melakukan kegiatan kelompok dalam suasana yang rileks dan formal dan tidak formal. Langkah yang kedua yaitu dalam pengembangan project ini adalah
partisipasi guru dalam pengalaman kelompok yang intensif. Sama seperti yang dilakukan para pejabat pendidikan, guru juga turut serta dalam kegiatan kelompok. Langkah yang ketiga yaitu pengembangan pengalaman kelompok yang intensif untuk satu kelas atau unit pelajaran. Selama 5 hari penuh, siswa ikut serta dalam kegiatan kelompok dengan fasilitator para guru atau administrator atau fasilitator dari luar. Dan yang keempat yaitu dengan berpartisipasi atau partisipasi orang tua dalam kegiatan kelompok. Kegiatan ini dapat dikoordinasikan oleh BP3 masing-masing sekolah. Lama kegiatan kelompok ini dapat 3 jam tiap sore hari selama seminggu atau 24 jam secara terus-menerus. Selanjutnya saya akan membahas tentang The Systematic Action Research Model. Model ini dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Sores berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yaitu proses yang melibatkan berbagai kepribadian orang tua, peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, dan hubungan-hubungan individu serta kelompok baik di sekolah maupun masyarakat. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam model ini adalah yang pertama yaitu menelaah berbagai masalah kurikulum dengan cara menemukan fakta-fakta secara luas untuk dijadikan suatu masalah. Mengidentifikasi berbagai faktor, kekuatan, serta syarat yang harus diambil jika masalah tersebut perlu dipecahkan. Dan langkah yang kedua yaitu penerapan berbagai keputusan yang berhubungan dengan masalah pertama. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mencari data atau faktanya. Untuk itu, perlu menyediakan data untuk penilaian, memberikan pandangan baru untuk suatu perencanaan kurikulum, dan untuk menemukan data tambahan untuk perubahan tersebut. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang Emerging Technical Model. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu, diantaranya yang pertama, the behavioral analysis model analysis. Model ini menekankan penguasaan perilaku atau kemampuan. Siswa mempelajari perilaku-perilaku secara berangsur-angsur, mulai dari yang sederhana menuju yang lebih kompleks. Selanjutnya, yang kedua adalah the system analysis model. Model ini berasal dari gerakan efisiensi bisnis. Langkah pertama dari model ini adalah menentukan spesifikasi perangkat hasil belajar yang harus dikuasai siswa. Langkah yang kedua adalah menyusun instrumen untuk menilai ketercapaian hasil-hasil belajar tersebut. Yang ketiga yaitu untuk mengidentifikasi tahap-tahap ketercapaian hasil serta perkiraan biaya yang diperlukan. Dan yang terakhir adalah membandingkan biaya dan keuntungannya dari beberapa program pendidikan. Dan yang terakhir adalah the computer based model. Merupakan model pengembangan kurikulum dengan memanfaatkan komputer. Perkembangan dimulai dengan mengidentifikasi seluruh unit-unit kurikulum,
Setiap unit kurikulum telah memiliki rumusan-rumusan tertentu yang hasil-hasilnya sangat diharapkan. Kepada para siswa dan guru diminta untuk melengkapi pertanyaan-pertanyaan tentang unit-unit kurikulum tersebut. Setelah itu, diadakan pengelompokan sesuai dengan kemampuan dan hasil-hasil belajar yang dicapai siswa yang disimpan di dalam komputer. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Oke, sekian penjelasan dari kelompok kami. Kami akhiri. Bila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.